Pemirsa, Bank Syariah akhirnya diizinkan melakukan transaksi lindung nilai atau hedging. Belum lama ini Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa yang memperbolehkan hedging berbasis syariah. Apa alasannya dan bagaimana pengaruhnya untuk bisnis Bank Syariah? Kita berbicara dengan anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok, dan Direktur Perbankan Syariah OJK, Ahmad Bukhari. Selamat datang Bapak-Bapak di Bloomberg TV Indonesia. Selamat pagi Pak Bukhari dan juga Pak Jaih. Mungkin saya ke Pak Jaih dulu di sini ya. Mungkin ini latar belakang dari kenapa akhirnya fatwa ini dikeluarkan untuk hedging berbasis syariah. Ya, yang pertama DSN itu, Dewan Syariah Nasional itu kan itu institusi fatwa ya. Jadi institusi fatwa itu biasanya ada rumus, ada istiftah, ada proses berfatwa, di mana di situ ada mustafti, ada yang meminta fatwa, ada mufti, ada yang berfatwa, kemudian ada soal, ada pertanyaannya, dan ada jawabannya yang kemudian kita mengenal fatwa. Jadi kalau fatwa kenapa ditanya itu muncul, pasti jawabannya karena ada yang minta. Gitu aja sederhananya. Tapi untuk ini sendiri, permasalahan kata hedging itu sendiri, itu kan lindung nilai sesuatu yang di masa akan datang, future forward agreement yang dikatakan dengan hedging. Maaf Pak Bukhari, dan saya akan ke Pak Jaih dulu ini sebentar. Itu ada banyak spekulasi sebenarnya di sana untuk bisa dikatakan, meskipun persyaratannya ada sih, katanya akan ada ketentuannya nanti untuk kesana, sesuatu yang tidak bisa dibantahkan lagi, tidak bisa dihindarkan lagi, tapi itu masih berupa sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, masih future, tidak bisa mereka sekarang. Itu termasuk spekulasi di sana? Ya, saya kira justru tugas tantangan bagi Dewan Syariah Nasional itu di situ. Artinya bagaimana transaksi yang bisa yang diduga kuat mengandung unsur spekulasi, kemudian diberi pagar ya, diberi dawabit bahasa fikihnya, atau diberi kaidah-kaidah supaya dia terhindar dari spekulasi. Kan sama saja sebetulnya, misalnya fatwa-fatwa kita sebelumnya yang terkait dengan Bursa Efek Indonesia misalnya. Di sana malah dulu ada istilah ilmu hitamnya gitu. Nah, kita pelajari dulu ilmu hitamnya, sama sebenarnya seperti itu. Kita pelajari apa sih yang membuat dia spekulasi, kemudian kita batasi gitu. Misalnya di fatwa ini salah satu tujuannya itu ditulis secara eksplisit bahwa tidak boleh untuk spekulasi. Nah, setidaknya dalam fatwa ini ada dua bit yang membuat dia tidak spekulasi. Yang pertama, dia dibolehkan hanya untuk lil hajah, dalam arti kebutuhan nyata, kebutuhan real. Bagi industri itu apa? Jadi ada underlyingnya, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kalau di konvensional, istilahnya kan mereka, kalau beda kan antara syariah dengan konvensional itu bedanya begini. Kalau di konvensional, transaksi itu kan terjadi pada saat itu, gitu. Sementara kita itu kan mua'adah, saling berjanji untuk transaksi, makanya kan forward agreement, bukan forward contract gitu istilahnya, kan saling berjanji untuk melakukan transaksi, nanti ke depan transaksinya. Nah, yang isinya apa, bisa jadi volumenya berapa, harganya berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian kan di situ ada hak wa'ad sebetulnya, yang di konvensional istilahnya hak membeli. Nah, hak membeli ini kan kalau di konvensional bisa ditransaksikan lagi. Nah, itu kan yang membuat dia disebut dengan untung-untungan atau maisir itu kan di situ. Nah, di kita kan tidak boleh gitu. Kita batasi seperti itu. Pak Bukhari, kalau misalnya dilihat, kalau Pak Jaih mengatakan ada sedikit perbedaan sebenarnya hedging, tapi kalau saya mengertinya atau menangkapnya itu sebenarnya agak sedikit sama saja gitu, untuk lindungnya sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, itu forward agreement atau forward contract, apapun itu yang sesuatu yang belum terjadi kan sebenarnya kan dengan nilai nyatanya. Perbedaannya apa sebenarnya? Yang jelas prinsip syariah secara umum adalah itu harus ada underlying transaction-nya, bukan untuk memang mencari keuntungan, tidak ada underlying transaction-nya, dan kata itu tidak boleh spekulasi. Jadi makanya dalam konsep yang fatwa dikeluarkan ini ada 3 mekanisme, dan yang salah satu mekanisme paling kuat adalah ada transaction-nya, yaitu dengan adanya semacam kayak jual beli komoditi di dalamnya gitu. Jadi memang harus ada transaction, itu yang membedakan dengan konvensional. Seperti itu. Jadi benar-benar diatur transaksinya seperti apa, barangnya apa, dengan nilai berapa, itu tidak ada di konvensional. Nggak ada. Konvensional kan nggak ada underlying transaction, nggak ada
semacam kita yang konsep yang ketiga itu yang ada underlying transaction ke komoditi, yaitu di konvensional kan memang nggak boleh dan memang nggak ada dia hanya transaksi aliran dana begitu saja dan tidak ada aturannya, yang tidak ada aturan untuk apa gitu loh. Yang jelas itu bisa untuk apa saja gitu. Nah, kalau syariah harus jelas ini untuk apa, itu yang membedakan. Setelah dikeluarkannya fatwa ini dari DSN, OJK juga akan mengeluarkan peraturan OJK yang meskipun agak terlewat atau hanya berupa surat edaran dulu mungkin sebelumnya. Begini, sebenarnya DSN sebelum mengeluarkan fatwa ini itu sudah kita bertemu di working group. OJK membentuk working group, itu anggotanya OJK, DSN, Ikatan Akuntan Indonesia dengan Mahkamah Agung. Nah, di situ kita berdiskusi kira-kira apa yang akan kita keluarkan dalam waktu dekat, produk atau ketentuan kebijakan. Karena setiap kebijakan yang terkait dengan perbankan syariah itu kita pasti erat hubungan dengan fatwa, apakah fatwanya ada atau tidak, seperti itu. Kemudian terkait dengan masalah pencatatan akuntansinya, itu juga harus berhubungan dengan IKI. Sementara dengan MA itu terkait nanti seandainya ada dispute, ada perselisihan, bagaimana hakim-hakim, kan sekarang harus melalui hakim agama, bagaimana hakim agama itu supaya bisa paham mengenai ketentuan untuk kebijakan ini. Sehingga memang urutannya bisa fatwa, biasanya keluar fatwa dulu, kemudian OJK akan keluarkan kebijakannya, seperti itu. Kita ini simultan semua, Bu, seperti itu. Ya. Oke, Pak JF tadi kan sudah akan berbicara dengan Pak Jai ini, dengan Pak Bukhari. Ada persyaratan-persyaratan, ada di working groupnya ini juga kan, itu apa saja yang perbedaannya? Ya. Terlepas dari yang tadi ada forward kontraknya? Ya, yang jelas begini Bu, kalau dari sisi DSN, fatwa ini merupakan kelanjutan dari fatwa sebelumnya. Jadi kita sebetulnya punya fatwa nomor 28 tentang bai'us sorfi. Di situ jual beli mata uang sebenarnya. Di situ kan ada 4 macam akadnya. Kemudian di situ secara tertulis sebetulnya yang boleh itu hanya spot. Yang swap itu boleh harus melalui, yang forward itu hanya boleh melalui forward agreement. Nah, jadi dari 2 pintu itulah kita mulai mengembangkan akad ini. Yang kedua, fatwa ini juga mulai dari fatwa nomor 82 yang terkait dengan Bursa Berjangka Jakarta. Karena ada transaksi dengan mekanisme sil'ah ya, dengan komoditi syariah. Nah, jadi dari 2 fatwa ini dikembangkan, lahirlah fatwa seperti ini, yaitu terkait dengan lindung nilai. Itu pun dibatasi hanya lindung nilai atas risiko nilai tukar kan ya. Jadi tidak kemana-mana, karena kalau hedging kan sangat luas. Jadi hedging sekarang itu adalah cross currency hedging. Baru terbatas cross currency, belum untuk hedging yang lain-lainnya. Karena memang kebutuhannya, atau tadi yang di soal yang awal pertamanya hanya dipersoalkan baru ini saja, baru cross currency hedging saja. Karena yang kita lihat di industri itu yang dibutuhkan saat ini adalah mengenai cross currency dulu gitu loh. Karena kita tahu sekarang kan nilai tukar fluktuatif dan sulit diprediksi, sehingga tentunya bank syariah yang ingin bertransaksi dengan menggunakan valuta asing itu kan perlu memitigasi resikonya. Karena itu perlu ada aturan yang mengenai hedging. Nah, hedging ini tentunya kalau kita melakukan ketentuan, kita tanya dulu fatwanya ada apa tidak gitu loh. Kita berdiskusi. Begitu sudah ada fatwanya, baru kita akan keluarkan ketentuan yang sejalan dengan fatwa yang keluar DSN. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan, namun setelah jeda berikut, Bapak-bapak. Dan pemirsa, kami akan kembali dan melanjutkan perbincangan kami bersama narasumber masih di Spirit Report. Anda masih di Spirit Business dan kami akan melanjutkan perbincangan mengenai hedging syariah dengan anggota Dewan Syariah Nasional BMUI Jaih Mubarok dan Direktur Bankan Syariah OJK Ahmad Bukhari. Sebelumnya kita sudah membahas, sebelum break tadi, membahas mengenai saat ini hanya cross currency saja. Nantinya mungkin akan berkembang lagi karena permintaannya saat ini hanya demikian. Ada juga mungkin anggapan mengatakan bahwa sekarang ini banyak sekali model-model ataupun produk-produk konvensional yang disyariahkan, begitu karena memang kebutuhannya demikian, atau memang nantinya akan menjadi seperti agak sedikit berrancu begitu ya antara konvensional dan juga syariah. Bagaimana? Pak Jai dulu atau mungkin Pak Bukhari silahkan. Jadi begini, dalam syariah itu ada kaidah al-aslu fil asya al-ibaha. Jadi prinsip dasarnya adalah boleh. Oleh karena itu sesuatu yang tidak disebut syariah pun, sepanjang secara prinsip tidak ada nilai syariah yang ditabrak, maka secara substansi dia sudah syariah. Nah, sebagai contoh konkret misalnya tentang surat berharga.
penerbitnya ketika menerbitkan efek, dia tidak menyebut syariah. Ya. Tapi oleh OJK, dulu Bapak PAMLK, dengan DSN diseleksi saham-saham itu, efek-efek itu, kemudian secara nilai ada yang masuk syariah. Maka oleh pemiliknya tidak disebut syariah, tetapi oleh regulator dia disebut dengan efek syariah gitu. Jadi tidak selamanya sesuatu yang tidak disebut syariah itu adalah tidak sesuai syariah. Itu jadi istilah kita ada syariah qauli, ada syariah sukuti. Jadi syariah yang diam gitu, tidak disebutkan dia sebagai syariah. Secara substansi dia adalah syariah. Nah yang kedua, karena prinsip muamalah itu adalah boleh, maka ketika ada dalam praktek apapun di bidang keuangan, di bidang ekonomi, kita tinggal ngecek saja apakah ada nilai syariah yang terlanggar atau tidak gitu. Kalau transaksi itu terbebas dari unsur goror, maisir, doror, riba, tidak disebut syariah pun sudah syariah gitu. Jadi kita jangan terlalu khawatir misalnya ini produk konvensional terus disyariahkan. Iya, karena kita sudah mengecek ini ada 4 aspek yang terlanggar nggak gitu. Kalau tidak ada aspek 4 yang terlanggar, berarti secara substansi sebetulnya sudah syariah. Gitu. Pak Bukhari, berarti mungkin dari pengawasan dari OJK sendiri untuk ini, khususnya untuk perbankan syariah, itu pasti lebih ketat untuk hedging syariah, lebih ketat dibandingkan mungkin dengan hedging konvensional karena begitu banyak batasan-batasan atau pagar-pagar yang tadi tidak boleh dilanggar. Ya, tentu saja. Jadi kita memang harus melihat aturannya sejalan sama yang dikeluarkan oleh DSN ya, jangan sampai nanti itu bertentangan seperti itu. Dan memang kalau kita lihat dari fatwa nanti yang sudah dikeluarkan oleh DSN itu memang banyak sekali pagar-pagar, rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh bank syariah seperti itu. Jadi memang ini agak berbeda sama bank konvensional. Oleh karena itu memang sebenarnya harusnya SDM atau sumber daya manusia atau sumber daya isani dari bank syariah atau bahkan di OJK sendiri itu harusnya lebih tinggi kualifikasi dibandingkan yang konvensional. Saat ini bagaimana SDM-nya? Ya alhamdulillah selama ini kalau di kita di OJK semua sudah memenuhi kriteria seperti itu gitu. Tapi yang jelas untuk ke depan kalau nanti akan diisi itu harus ada tambahan kompetensi yang berbeda sama bank konvensional seperti itu. Tadi dikatakan bahwa ada untuk ataupun ada dispute itu harus ke pengadilan agama. Apakah mereka juga sudah mengerti untuk konsep syariah ini yang memang agak berbeda kan sebenarnya dengan konvensional? Justru itu dari awal Mahkamah Agung kita libatkan dalam penyusunan fatwa maupun ketentuan ini, sehingga nanti begitu mereka sudah ikut dari awal, mereka tahu filosofinya mengapa keluar ketentuan seperti ini, bahkan mereka tahu isi ketentuannya. Sehingga nanti ini akan kalau di sisi mereka outputnya adalah mereka harus punya semacam guidance ya. Mereka punya namanya kumpulan hukum ekonomi syariah. Nah itu harus diupdate terus. Tidak hanya diupdate, bahkan juga direvisi kalau ada sesuatu yang tidak sejalan dengan ketentuan kita atau dengan fatwa DSN. Oke, untuk Pak Bukhari kan sebenarnya untuk hedging konvensional dan juga Pak Jai mungkin diminta komentarnya nanti itu dilakukan oleh bank-bank yang memiliki utang luar negeri dalam bentuk falas, mungkin bisa dolar atau utang. Ini bukan hanya utang. Pokoknya yang jelas pertama persyaratannya. Ini kemudian kita menyikapi ini ya fatwa surat DSN, kita dalam waktu dekat akan keluarkan ketentuan, tentu kebijakan terkait dengan nama ketentuan itu produk dan aktivitas atau kegiatan usaha dari bank syariah. Salah satunya terkait dengan masalah falas ini. Sebenarnya bukan hanya masalah hutang, itu kan maksudnya pokoknya sepanjang mereka itu ada transaksi dalam bentuk falas, tentunya mereka akan terkena exposure, risiko terkait dengan nilai tukar tadi, sehingga itu perlu dimitigasi. Oleh karena itu, ini perlu kita keluarkan ketentuannya setelah ada fatwanya. Dan ini tidak hanya itu tadi, misalnya bank syariah itu seringkali juga kadang-kadang mereka melebihi bukan hanya kesulitan likuiditas, tapi kelebihan likuiditas falas. Nah, falas ini kelebihan bagaimana untuk supaya bisa dioptimalkan seperti itu. Nah, tentunya ada pihak lain yang mengalami yang bisa sebagai pihak yang bertransaksi itu mengalami hal yang berbeda, gitu. Sehingga ini bisa saling bertransaksi mereka. Nah, kalau sudah ada kelopatan ketentu akan lebih mudah. Untuk porsinya sendiri itu berapa transaksi falas yang dilakukan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah? Nah, sekarang ini memang masih relatif kecil karena memang belum ada ketentuannya sehingga mereka masih kurang berani bertransaksi dalam valuta asing. Ini terutama bank-bank yang besar itu, dan itu pun nilainya masih relatif kecil. Nah, kalau sudah ada ketentuan falas seperti ini, tentunya bank syariah akan lebih berani lagi nanti bertransaksi falas. Tapi tentunya ada juga secara prudential regulation itu tuh ada rambu-rambu dari sisi prinsip kehati-hatian di perbankan syariah itu. Enggak semua bank syariah boleh, hanya yang
minimal apa enggak dia banknya bank devisa ya, kemudian dia buku 2 seperti itu. Karena kalau buku 1 kan memang secara ketentuan kita itu memang nggak boleh, dia hanya boleh yang produk dasar-dasar saja gitu. Tapi untuk yang sudah mulai sedikit advance seperti ini tentunya perlu bank yang lebih besar skala usahanya. Oke, Pak Jaim, komentarnya di sini kalau misalnya dibilang setelah direncanakan ada peraturan OJK sudah keluar atau surat edaran OJK sudah keluar, ini akan segera diterapkan begitu mungkin musim haji ini bagaimana efeknya dengan hedging syariah? Ya, kita sih begini prinsip dasarnya, kita tidak menerapkan karena kan kita lembaga fatwa. Jadi lembaga fatwa itu akan menjawab pertanyaannya, memberikan dawabit, kemudian diserahkan kepada regulator untuk membuat aturannya supaya lebih mengikat, dan industri silahkan jalan karena semangat DSN itu kan menumbuh kembangkan ekonomi syariah. Harapannya Pak Bukhari dengan dikeluarkan fatwa juga nanti dari surat edaran OJK ataupun peraturan OJK untuk perbankan syariah? Ya tentunya perbankan syariah yang nanti bertransaksi menggunakan falas ini itu akan sudah punya solusi untuk mitigasi risikonya. Yang jelas memang tadi dikatakan Pak Jaim, fatwa itu kan dia tidak bukan aturan hukum positif ya, itu perlu dituangkan dalam bentuk ketentuan regulator. Dalam hal ini kalau kita OJK, kita akan keluarkan POJK, peraturan OJK, tentunya itu kan sifatnya umum. Sementara untuk yang detailnya kita akan keluarkan SEOJK-nya sebagai guidance buat industri perbankan syariah. Tentunya juga untuk kita sendiri juga ada SE intern yang di OJK seperti itu. Nah itu sebagai guidance kita. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kado studio Bloomberg TV Indonesia dan pemirsa Spark Bisnis masih akan kembali. Bagaimana sejumlah sekuritas memperhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan